Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin abdika wa habibika wa khalilika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وتجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nyuwun tulung kita rajin, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya sepele, tapi sesungguhnya sangat berdampak pada diri kita. Bahkan di pembukaan tadi itu saya senang. Itu kan surat Tabarok ya, ayat yang kedua. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata. Segala puji bagi Allah, terima kasih, syukur kepada Allah. Alladzi, yang khalaqal mauta, menciptakan kematian bagi kita, wal hayata, dan juga kehidupan bagi kita saat ini. Karena dulu kita gak ada. Linabluwakum, yang Allah ciptakan hidup kita dan mati kita kelak itu sebagai bala, nabluwakum, ujian kepada kita semua. Ayyukum, kepada kita semua, ahsanu amala, agar Allah tahu siapa di antara kita yang amalnya ahsan. Syukur menjadi sepele tetapi memiliki ancaman. Saya kira semuanya hafal. La in syakartum la azidannakum. Janganlah persepsi kita itu berorientasi kepada yang pertama. Sedikit saja tidak apa-apa yang pertama. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Sudah. Persepsi itu kita berikan porsi yang sedikit saja. Karena tanpa kita harapkan pun, Allah memang sudah punya sifat yang maha pemurah seperti itu. Tanpa sampean panjenengan dan kita minta pun, Allah senantiasa menambah nikmatnya kepada kita, tercurah. Bahkan kepada orang kafir sekalipun, nikmat matahari tidak dikurangi, nikmat udara tidak dikurangi, bahkan nikmat rizkinya juga tidak dikurangi. Tetapi mari yang kita berikan porsi itu adalah wala in kafartum. Barang siapa yang enggan bersyukur, yang enggan memuji Allah, menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, inna adabi lasyadid. Eling adabe Gusti Allah iku diperuntukkan bagi orang-orang yang enggan
bersyukur. Sebagai contoh yang sepele seperti ini, contoh yang sepele. Sebelum makan, ini terlepas dari hadis, karena hadis yang masyhur sebelum makan itu kan hanya bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Yang masyhur sahih itu bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi ketika Rasul minum susu, itu ada lagi Allahumma zidni bih. Rasul minta tambahan yang seperti itu. Tapi kalau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, sampean bolak-balik Sahih Bukhari Muslim, sampean bolak-balik Sunan Abu Dawud, sampean bolak-balik Sunan Tirmidzi, bolak-balik Sunan Hakim, enggak kira ketemu. Karena itu bukan hadis. Nah, cuman kenapa kok dibaca? Kok malah diajarkan? Karena bismillahnya itu wajib. Kenapa wajib? Karena kita semua sudah hafal masyhur, barang sesuatu yang dimulai dengan tidak membaca bismillah fahuwa raddun, maka dia tertolak atau terputus, tidak nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal makan bismillah itu wajib, walaupun kedudukannya sunnah. Maksud saya itu ya, itu kan satu paket keharusannya. Sampean makan kemudian tidak baca bismillah ya gak apa-apa, gak dosa. Cuman kan makannya eman-eman kalau tidak memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena yang kita inginkan, tujuan kita hidup ini kan segala sesuatu yang kita lakukan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu saya katakan, saya sendiri kadang berusaha senantiasa mengawali aktivitas itu dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ulama-ulama salafus saleh, kalangan tabi'ut tabi'in, merumuskan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Karena memang doa yang terbaik itu kan satu posisinya. Kalau hadis kan qudsi, kemudian sahih, hasan dan seterusnya. Kalau doa yang terbaik satu, diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau ada di dalam Al-Quran itu doa, maka itu doa yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ada dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni, ada dalam Al-Quran. Rabbana afrigh 'alaina sabran, ada dalam Al-Quran. Yang sudah nikah, Rabbi habli minas sholihin, ada dalam Al-Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ada dalam Al-Quran surah Al-Furqan. Banyak doa. Nah, itu yang kualitasnya yang pertama. Yang kedua adalah doa yang diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru yang ketiga setelahnya. Bahkan yang tidak diajarkan pun itu boleh kita panjatkan. Misalkan mau ujian, ya Allah paringi lulus, paringi lancar. Apa ada dalam hadis? Kan tidak ada. Tapi kan boleh kita panjatkan. Nah, sama. Jadi ketika kita mau makan kemudian baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu yang satu paket. Kemudian doa Rabbana Allahumma barik lana, ya Allah berkahi lana kami. Kenapa kok bukan Allahumma barik li? Kok bilang Allahumma barik lana? Sekali lagi ini salafus soleh yang menciptakan doa ini. Ya, karena ya apa hadis itu nyampe kita karena barokahnya salafus soleh. Kan tidak mungkin dari Nabi langsung ke kita, dari Nabi langsung ke Imam Bukhari, itu kan tidak kan. Jadi Imam Bukhari kan muridnya Imam Humaidi. Imam Humaidi muridnya Imam
Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i muridnya Imam Malik. Pernah juga berguru kepada Sufyan bin Uyainah. Imam Malik muridnya Imam Nafi'. Imam Nafi' muridnya Ibnu Umar. Ibnu Umar anaknya Abu Bakar, sahabat Nabi. Ketika usia 15 tahun mau ikut perang Badar tapi masih belum boleh sama Nabi karena masih terlalu kecil. Ibnu Umar. Nah, baru dari Ibnu Umar itulah kepada Nabi Muhammad SAW, nggak langsung kepada Bukhari. Jadi masih ada rentetan itu. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Siapa kami itu? Coba kita angen-angen. Kalau kita makan nasinya langsung mateng apa masih berupa beras? Beras dulu ya. Nah, beras itu apa langsung jadi beras? Kan tidak. Mesti ditanam dulu. Siapa yang nanam? Para petani. Jadi petani yang nanam, sing duwe sawah maupun yang buruh tani. Kemudian ditumbuhkan, dipupuk. Berarti yang membuat pupuk, yang menjual pupuk juga punya andil untuk menumbuhkan beras. Kemudian dipanen. Setelah dipanen teko tengah sawah nang pinggir embong dhewe ora butuh manol toh. Maka kuli panggul yang kadang-kadang kalau bulan puasa ndak puasa itu karena memang kerjanya berat gitu ya. Lah itu kan juga punya jasa dalam setiap butir beras yang kita makan. Kemudian diangkut pakai sopir dan juga pakai manol. Maka sopirnya juga punya jasa. Nyampe di gudang dijemur. Di sana ada kuli jemuran. Orang-orang kita juga, orang-orang muslim ke jalan Cino. Setelah itu diseleb, ono sing tukang nyeleb. Habis itu masuk gudang. Ya, masuk gudang dikirim ke Jakarta. Dari Jakarta dikirim lagi ke sini pakai supir-supir besar itu. Nyampe di pinggir jalan lelah, mampir di kopi, jajan PSK. Ya, ini rahasia umum. Jajan ke PSK. Maka PSK juga punya andil di situ. Dalam beras yang kita makan. Satu butirnya dikirim ke swalayan, kita beli. Yang juali juga sama, yang ngangkuti juga sama. Kita masak, memang langsung mateng. Jasanya istri kita kan, yang masakkan. Belum lagi dari airnya. Airnya tukang pompa ledeng. Belum gasnya tukang gas. Mau dari pabrik yang itu semuanya berjasa. Maka itu yang kita mintakan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fima razaqtana, ya, rezeki. Dan rezekinya mudah-mudahan dilancarkan. Wa qina adzabannar, dan itu yang penting. Kita minta orang yang andil dalam beras tadi itu dijauhkan dari api neraka. Sing kuli panggul, sing biasa dak poso, muga-muga kelawan doa Allahumma barik lana dibarokai Allah jadi poso. Sing supir tadi ngangkut sering judi, kadang di pinggir jalan ketika istirahat, kadang juga main perempuan dan sebagainya. Muga-muga kelawan doa kita yang kita tidak tahu kan, kita tidak melihat, dibarokai Allah, kemudian ditaubatkan, dijauhkan dari api neraka. Maka seperti itulah sifat ulama salafus soleh yang menciptakan doa itu. Jadi begitu saya kadang-kadang tuh terenyuh dan hampir menangis melihat sifat ruhamanya atau hati ruhamanya para ulama-ulama kita yang terdahulu. Begitu sampai hatinya itu betul-betul jernih gitu. Sampai yang seperti itu kan dipikirkan. Mikirno umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul ruhama memikirkan itu sampai. Nah, jadi setiap kita doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar itu nyampe itu macam-macam. Begitu luas doa itu.
Nah, disambungkan kepada Al-Quran, maka Al-Quran menuntun kita untuk mendoakan saudara kita yang telah mengucapkan syahadat atau kita juluki sesama muslim untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah itu perintah Al-Quran? Bahwa kita setiap saat kalau kita istighfar astaghfirullahaladzim ya, atau Allahumma firli dunubi wali walidayya wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, itu sebenarnya redaksi tidak ada redaksinya, cuman perintah Al-Quran ada redaksinya, bahwasanya kita diperintahkan untuk memintakan ampun bagi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang beriman atau orang-orang yang muslim. Jadi betul-betul kadang saya, ulama zaman dulu itu begitu hebatnya, sampai hal seperti ini yang tidak pernah kita pikirkan pun mereka sudah pikirkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu. Ya, Imam Syafi'i itu kan 200 Hijriah, 205 Hijriah wafatnya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal setelahnya. Jadi ratusan tahun, berarti 1200 tahun yang lalu mereka sudah memikirkan hal itu. Begitu ya. Yang kedua, saya titip nyuwun tolong, rajin-rajin minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok harus rajin minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jur imam sekelas Imam Asy-Syafi'i saja itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berkata pada dirinya sendiri, wahai ruh, kalau ajal sudah sampai kepadamu, maka akan kemanakah engkau hendak pergi, maka akan aku ucapkan selamat kalau pergimu ke surga, kemudian aku akan bertakziah kalau pergimu ke neraka. Itu sekelas Imam Syafi'i. Nah kalau kita sing ndak ono apal Quran ya ora, apal ribuan hadis ya ora. Jadi suwun sering-sering istighfar. Istighfar ada dua macam. Ada dua macam. Kalau kita baca betul beberapa hadis, jadi ada dua macam. Ada yang astaghfirullahaladzim, itu redaksi istighfar. Ada istighfar yang tidak beristighfar tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dilihat di Sahih Bukhari. Ada yang 10, ada yang 100. Yang 10 itu masyhur, 10 sore, 10 petang, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Istighfar mboten. Tapi di hadis Nabi, barang siapa yang membaca itu 10 di pagi hari, maka 10 kesalahannya dari petang sampai pagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membaca 10 di sore hari, kemudian paginya juga membaca, maka yang baca itu kesalahannya dari sore sampai pagi 10 diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa minta ampun, cukup dibaca. Kalau di Sahih Bukhari yang lebih masyhur, kalau baca 100, maka 100 kesalahan atau 100 dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Nah, ini istighfar yang kedua. Istighfar yang pertama yang kita masyhur ketahui. Jadi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga sudah termasuk istighfar. Kenapa? Karena kalau diteliti itu ya memang satu kesatuan. Orang yang kafir
selama 50 tahun, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dosanya selama 50 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat tauhid itu. Jadi kalimat tauhid itu juga berfungsi sebagai istighfar selain daripada istighfar sendiri. Begitu ya. Jadi suwun, satu, sering-sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih bersyukur setiap saya buka mesti allati anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Bersyukur atas dititipkannya iman di dalam hati kita. Apa yang kita minta? Yang kita minta adalah la azidannakum, tambahan iman. Liyazdadu imanam ma'a imanihim. Dengan bersyukur itu yazdad, ditambah iman kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sopo sing gak pengin setiap hari iman ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah oleh Allah dengan cara kita mensyukuri dititipkannya iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jarang kita perhatikan, yang sering kita koreksi jarang itu, pernahkah kita merasa betul-betul berterima kasih kepada Allah karena lisan kita diizinkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tidak pernah. Kadang-kadang paling. Coba kita cek berapa umat di dunia ini, berapa miliar yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berapa? Hanya 1 miliar sekian. Ya. Jadi itu kita syukuri betul. Jadi kita muslim ini kita syukuri betul. Dan tolong jangan disia-siakan. Karena tidak semua orang bisa ditakdir Allah Subhanahu wa ta'ala lisannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sampai sekelas pamannya Nabi pun, Abu Lahab, belum ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, itu betapa sedihnya Nabi, paman yang salah satu paman yang dicintai. Ya apa sak jahat-jahati paman lo tetap cinta kan, begitu. Tetap cinta. Itu bahkan ada satu riwayat itu setiap 12 Rabiul Awal siksa kepada Abu Lahab itu diberhentikan. Kenapa? Karena Abu Lahab itu adalah salah satu orang yang senangnya minta ampun bukan main ketika pada waktu itu keponakannya lahir. Jadi ketika Rasul Muhammad lahir itu ya Abu Lahab itu ya senang jenenge keponakan lahir. Tumbuh gede kok dadi musuhe gitu. Ya, tapi karena pernah ngormat, pernah senang lahir Kanjeng Nabi ya akhirnya setiap itu. Tapi riwayatnya kurang kuat ya. Tapi apapun itu wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Illam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fa husnu dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'ak. Fahal awwadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa minana. Illam tuhsin dhannaka bihi, apabila lam tuhsin dhannaka, kamu tidak bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wasfihi, dalam sifatnya yang memang baik ya. Fahusnu dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka, maka berbaik sangkalah
terhadap apa yang telah diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Fahal awadaka illa hasanah. Fahal bukankah, ya, awadaka illa hasanah, dia selalu baik kepada kita. Wahal asda ilaika illa minana, dan senantiasa memberikan karunia kepada diri kita. Pernyataan ini memberikan kita wawasan bahwasannya ada dua tipe hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin saya ngajar di semester 6. Saya tanya, apa pengetahuan tertinggi yang Anda ketahui menurut Anda? Maka banyak yang jawabannya ngalor ngidul. Jadi pengetahuan tertinggi itu, ya, pengetahuan tertinggi atau ilmu tertinggi itu adalah ilmu atau pengetahuan ma'rifatillah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya gampang. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah angka 1. Illa ilahu wahidah. Sedangkan atau ma'rifatillah itu orang kadang kalau mengenal ma'rifat itu aneh-aneh pikirannya, mesti jurusannya ke thariqah. Tapi yang namanya ma'rifat kan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang sepele seperti ini. Ada orang penemu, ahli biologi, ahli kesehatan, ahli astronomi, ahli kimia, ahli kedokteran, ahli teknologi, ahli robotika, ahli menemukan rumus yang rumit-rumit, sehingga terkenal dia ilmuwan paling terkenal seluruh dunia. Karyanya banyak dimanfaatkan oleh seluruh umat di dunia. Sebagai contoh lampu, ya, oleh Thomas Alva Edison. Tapi gak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berharga enggak? Gak berharga. Harganya hanya ada di dunia. Padahal dunia ini kelak akan dihancurkan. Akan kita tinggalkan. Sebelum, ya paling kita tinggalkan dulu lah. Hancurnya nanti. Karena kita kan tidak harap ketok. Siapa yang mengharapkan kelihatan hancurnya dunia? Enggak kan? Wong kita setiap tahiyat aja, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati min syarri fitnatil masyihid dajjal. Kita doa aja jangan sampai umur kita itu dipanjangkan kemudian ketemu dengan fitnahnya dajjal. Na'udzubillah lah sampai ketok akhiri dunia. Berarti kan kita umat yang terburuk. Tidak ada gunanya. Maka ma'rifatullah, mengenal Allah, kemudian kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, itu jadi yang pertama. Ada dua tipikal orang. Yang pertama orang atau tingkatannya. Jadi tingkatan dalam pensucian hati atau bersih hati. Yang pertama adalah orang yang senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ngerti memang Allah itu punya sifat baik, tidak pernah punya sifat buruk. Itu maksudnya.
Itu tingkatan yang pertama yang akan kita kejar. Jadi menginternalisasikan pemahaman kita bahwa Allah itu tidak pernah punya sifat buruk sedikit pun kepada siapapun. Jadi Allah itu sifatnya mung baik toh. Sampai kita kenal itu Asmaul Husna, bukan Asmaus Syarrun. Jadi seperti itu. Bukan nama yang jelek, tapi yang kita kenal adalah nama yang baik. Maka sekali kita faham betul, menginternalisasi sifat Allah itu selalu baik kepada seluruh hamba-hambanya tanpa terkecuali, setiap apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah itu membahagiakan ataupun itu menyedihkan, hati kita akan tetap menjadi hati yang sabar dan juga qanaah serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memahami betul bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat baik, tidak seberat zarah pun Allah punya sifat buruk. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, kalau kamu tidak bisa berbaik sangka karena memang sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha baik, maka berbaik sangkalah pada tingkatan yang kedua. Pikirno kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu melalui perbuatannya terhadap dunia ini dan kita senantiasa baik. Contoh, diciptakan udara, tahu ditarik pajak? Nah, kakak saya kemarin itu masuk rumah sakit 9 hari kena bronkitis, saturasinya 60, maka harus pakai tabung oksigen. Setelah 9 hari itu pun keluar masih harus pakai tabung oksigen. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Nah, itu satu tabung yang harganya 75.000 itu lah dipakai terus itu 40 menit. Kira-kira nek sampean make sampai turu 24 jam piro? Padahal diberikan gratis. Matahari, jangan dikira matahari dibandingkan dengan listrik. Listrik kayak butuhnya mek barang gitu. Tapi apa yang diciptakan matahari? Satu, kehangatan suhu. Kalau matahari tidak ada, maka kita semua akan hipotermia. Suhu tubuh kita itu akan dingin betul, kayak di kutub utara atau di kutub selatan. Lama-kelamaan kehilangan oksigen dan mati. Yang kedua, pikirno, dengan matahari itu padi bisa berfotosintesis, jeruk bisa berfotosintesis, apel berfotosintesis. Jarang makan jeruk atau anggap aja makan padi, makan beras. Paling elek tahu sama tempe. Setidaknya padi kemudian kedelai berfotosintesis. Nek gak ono matahari kira-kira iso woh ora? Kan gak ngowo. Padinya juga tidak berbuah, kedelainya tidak berbuah. Makan apa jenengan? Makan singkong. Lah singkong kan juga berfotosintesis. Kalau tidak ada matahari, gimana caranya singkong berbuah? Yo bingung. Jadi mari kita berbaik sangka kepada Allah SWT. Kalau tidak bisa langsung meyakini memang sifat Allah yang baik, setidaknya yakini kita
bahwasanya Allah senantiasa baik melalui perbuatannya kepada hamba-hambanya, dengan karunia-Nya yang selalu tercurah kepada kita. Karena dengan dua ini kita akan tumbuh menjadi pribadi, satu yang sabar, dua qanaah, tiga tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kalau tiga pribadi ini ada pada diri kita, hidup kita itu akan bahagia. Sampean akeh duite durung tentu bahagia, jamin saya. Akeh bojone ya durung tentu bahagia. Dadi pejabat tinggi juga belum tentu bahagia. Tapi kalau panjenengan punya tiga sifat ini, hakul yakin, saya pasti klaim bahwasanya panjenengan pasti hidupnya bahagia. Sabar, qanaah, tawakal. Mesti uripe bahagia. Maka doa yang panjenengan panjatkan, hasanatan fid dunya wal akhirah wa qina adzabannar, itu tercapai. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Nah, kira-kira kalau orang yang hidupnya senantiasa lillah billah, untuk Allah dan karena Allah itu, sehingga menciptakan internal pribadi yang sabar, tawakal dan qanaah, berarti kan setiap hidupnya itu lillah dan billah. Gitu ya. Apapun yang terjadi, mau sedih, mau senang, jadi senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting. Karena banyak orang belum bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup. Ada pertanyaan? Sudah ya? Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.